Jangan karena dikasih uang. Parah itu. Cari dulu rekam jejaknya dia. Bukan pencitraan, tapi kenyataan. Ini main-main, nggak main-main ini. Ini dunia akhirat. Salah milih, kita ditanya di akhirat. Begitulah sahabat. Sampai jenazah Rasul 3 hari baru dikebumikan. Tanggal 14-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la hawla wa la quwata illa billah. Fausikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Bersama-sama kita bersolawat kepada Rasulullah. Semoga dengan bersolawat itu yang pertama sebagai tanda atau bukti kita cinta kepada Rasulullah. Lalu apa tanda bukti kita kepada Rasulullah? Laksanakan semua sunnah-sunnahnya. Dan kita diperintahkan oleh Allah bagaimana melaksanakan sunnah Rasul. Ikuti bagaimana Rasul berucap. Caranya. Lalu bagaimana Rasul bertindak. Sampai bagaimana Rasul dalam menata kehidupan pribadinya, menata keluarganya, menata masyarakatnya, sampai beliau menjadi pimpinan negara Islam Madinah. Dan beliau mengkader para sahabat-sahabatnya. Dan Masya Allah, sahabat-sahabat beliau itu adalah sahabat-sahabat yang lulusnya summa cum laude. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum. Juga sahabat-sahabat yang lain. Luar biasa. Luar biasa. Beliau adalah, maaf kalau bahasa sekarang, ulama hebat. Karena itu pasca Rasul wafat, pengganti Rasul adalah mahasiswa Rasul yang sukses dengan nilai cum laude. Ada lagi yang summa cum laude. Siapa? Di antaranya ketika Rasul sakit, yang Nabi amanahkan untuk memimpin jadi imam sholat, Abu Bakar As-Siddiq. Disitulah penyebab yang nantinya peristiwa Saqifah Bani Sa'idah yang akan saya sampaikan ini adalah Abu Bakar Siddiq yang terpilih sebagai khalifah pertama pasca Rasul wafat. Dari situlah kaum muslimin melaksanakan ajaran Islam dan menata dunia sampai umat Islam menata dunia tidak tanggung-tanggung. Dari 650 Masehi sampai 1924 Masehi. 13 abad. Leading kaum muslimin memimpin peradaban dunia. Diawali dari Saqifah Bani Sa'idah dan muncul seorang generasi terbaik, Abu Bakar As-Siddiq. Dilanjutkan Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, sampai para tabi'in. 1924 berakhir, 1 abad lamanya umat Islam tidak punya pemimpin dunia. Dari 1924 sampai 2024. Tapi ada kabar gembira dari hadis Rasulullah. Innallaha yab'atu lihadhil ummah fi kulli mi'ati sanatin. May yujaddidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan membangkitkan untuk umat ini di setiap 100 tahun lamanya akan muncul mujaddid yang memperbaiki agamanya. Ya, kalau ibu kota negara Islam dulu dari Madinah berpindah ke Damaskus, pindah berikutnya ke Baghdad, pindah berikutnya ke Turki. Kemudian 1924 sudah tidak ada lagi ibu kota negara. Dan tidak lama lagi, sekarang kita berada di periode yang keempat. Periode yang sangat rusak. Nanti kita bahas. Amanah bukti rusaknya. Dan nanti tidak lama kemudian muncul fase kepemimpinan yang kelima, kata Rasulullah SAW. Tidak lama lagi dunia akan dipegang oleh kaum muslimin. Dan sekarang diam-diam masyarakat dunia merindukan datangnya naungan Islam.
Baik, dalam rangka ini keluarga besar DI atau Darul Istiqomah, sahabat lampu Quran, mukminin mukminat dimanapun berada, saya Ahmad Nawawi, seorang murid, guru ngaji di kampung, ingin menyampaikan sebuah hadis yang menggelitik saya, kita semua. Baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada Ali bin Abi Thalib. Ini hadis dari Ali, Karamallahu wajhah, menantu beliau. An Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi yang maksum, nabi yang jadi teladan untuk seluruh manusia, berucap bukan dengan ucapan manusia umum, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dia berucap dengan wahyu yang Allah turunkan kepada beliau. Kebenarannya itu tidak disangsikan. Apa kata Nabi? Salasun ya Ali. Ada 3 ya Ali. La yuakhir. Jangan ditunda-tunda yang 3 ini. Apa itu? As-salatu idza atat. Salat itu jangan ditunda. Maksudnya melaksanakan salat jangan ditunda. Kalau sudah datang waktunya, langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bahkan yang terbaik, orang-orang yang kualitas imannya utuh, ketakwaannya luar biasa, sebelum azan, sebelum datang waktu sholat, sudah berwudu. Ibaratnya, datang sholat itu, kereta api sudah ada di stasiun. Begitu kereta api sudah di stasiun, kita bisa nggak masuk kereta tanpa pakai membeli karcis atau katakanlah sudah ini nggak bisa. Begitupun pesawat, itu logikanya begitu. Karena itu ini jalan ke Jakarta aja itu karcisnya nggak boleh telat ya, apalagi jalan kemana ini? Kemana ini? Ke akhirat yang tidak pulang lagi. Halo, gimana sholat kita? Udah wudhu belum sebelum sholat? Ya Allah, kita mempermainkan ini ya. Naik pesawat terbang aja 2 jam sebelumnya harus ada di boarding pass. Diumumkan. Siang telat ya tinggal deh. Lah ini masuk surga ketelat ini. Kata Nabi, begitu datang sholat, jangan ditunda. Laksanakan sholat. Kecuali ada uzur syar'i. Nanti kita jelaskan apa uzur syar'i itu. Yang kedua, kata Rasul. Idza atat wal janazah idza hadarat. Begitupun jangan ditunda ya mengurus jenazah. Apabila jenazah itu sudah ada di sini. Begitu meninggal, sakaratul maut lalu meninggal, maka jenazah harus segera dimandikan, dikafani, ya, disolatkan, langsung dikuburkan. Nggak boleh ditunda. Bab, mengapa nggak ditunda? Kalau dia orang soleh, dia langsung begitu dikubur dapat hadiah. Dan juga tidak merepotkan keluarganya. Jenazah itu kan 1 hari 2 hari membusuk nggak sih? Baunya, sebagainya. Itu logikanya. Yang ketiga, apa kata Rasul? Wal aimu idza wajadat kufuwan. Kalau ada orang yang sudah menikah lalu bercerai, janda ya. Lalu dia dapat jodoh yang baru. Jangan ditunda. Segera dinikahi. Segera menikah. Ada 3 nih. Saya ingin menukik 1 jenazah. Sahabat Nabi ketika wafat segera dikuburkan. Itu pesan Rasul. Sami'na wa ata'na. Tolhah dalam kisah di sini. Ya, sahabat Tolhah, kata Nabi, segerakan dia. Berikan aku waktu untuk menyolatkan Tolhah. Dikuburkan. Nggak lama. Nggak 1 hari 2 hari.
Itu memang sunnah Rasul. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Mulailah para sahabat gelisah, bingung. Nabi nggak ada pesan sedikit pun wasiat. Siapa yang menggantikan posisi kepala negara Islam Madinah setelah Rasul wafat? Sementara jenazah Nabi pun harus segera dikuburkan. Sahabat berijtihad, sepakat semua sahabat, jenazah Rasul bisa kita tunda. Meskipun Nabi memesankan waktu hidupnya, jenazah harus segera dikuburkan. Yang paling dipentingkan sahabat ketika itu, ya, dengan sakral, bermusyawarah. Siapa yang layak, yang terlayak memimpin negara Islam Madinah pasca Rasul wafat. Sehingga akhirnya para sahabat berijtihad, jenazah Rasul ditunda dimakamkannya. 1 hari belum ketemu siapa yang paling layak memimpin negara Madinah. Hari kedua juga belum ketemu, baru hari ketiga disepakati Abu Bakar As-Siddiq di awal tadi yang saya sampaikan. Inilah peristiwa Sakifah Bani Sa'idah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Bagi yang umroh dan haji bisa berkunjung ke Madinah, di situ ada Sakifah Bani Sa'idah. Ini peristiwa yang luar biasa. Ini tempat yang mesti diziarahi. Saya tidak mengatakan ziarah Uhud, ziarah Badar, dan lain-lain nggak penting. Tapi ini dilupakan orang. Ini adalah momen titik starting point di mana Islam sampai bisa bertahan 13 abad. Diawali dari Sakifah Bani Sa'idah. Apa intinya? Sahabat Nabi tidak ingin bermain-main. Apalagi hura-hura. Apalagi sampai ada tim sukses. Si A, si B jadi calon kepala negara. Nggak ada. Apalagi pakai uang. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada, Pak. Atau dikasih modal dari konglomerat. Nggak ada. Ini sakral. Jadi betul-betul diperas pemikiran mereka, kriteria yang tepat pasca Rasul wafat. Pastilah tidak ada yang menyamai Rasul. Ada nggak? Tapi sekurang-kurangnya orang yang menggantikan posisi kepala negara itu orang yang terbaik dari semua yang terbaik. Ketika itu jujur saja, mencari orang bohong sulit sekali. Mencari orang curang pun sulit. Jadi mudah sekali mencari orang jujur. Sahabat Nabi jujur semua ya. Orang-orang soleh semua. Tapi walaupun banyak yang soleh, berprestasi. Ada di awal. Ini mahasiswa Rasul, cum laude semua. Tapi mereka tetap nggak sembarangan. Orang yang tepat setelah Rasul wafat. Saya pesankan nih. Kalau memilih RT, RW sampai maaf. Kalau sekarang zaman demokrasi ini, presiden. Jangan karena dikasih uang. Parah itu. Cari dulu rekam jejaknya dia. Bukan pencitraan, tapi kenyataan. Ini main-main, nggak main-main ini. Ini dunia akhirat. Salah milih, kita ditanya di akhirat. Begitulah sahabat. Sampai jenazah Rasul 3 hari baru dikebumikan. Tanggal 14-nya. Ini Sakifah Bani Sa'idah. Masya Allah. Abu Bakar memimpin. Mengapa? Ternyata dari semua sahabat baru ketemu nih. Satu, kalau Rasul sakit, sahabat Abu Bakar yang paling layak diperintahkan untuk menjadi imam sholat. Jadi minimal syarat pemimpin itu pintar baca Quran. Harus lancar tajwidnya. Jadi kalau ada calon pemimpin, katakanlah ada 5 orang misalnya. 1 baca Qurannya masih belepotan. 2, 3 belepotan. Yang nomor 5 bagus, ya sudah dia aja. Paling gampang kok. 2, setelah bagus baca Qurannya, ya pasti Abu Bakar bagus ya. Pasti. Lalu lihat pemahaman Quran dan sunnah. Jadi harus paham banget tentang Al-Quran dan hadis. Sebab itu istimbat hukum di situ. Pemimpin itu harus begitu. Oh ternyata dari 10 orang, semuanya bagus pemahamannya. Bagus.
ada lagi. Dari yang bagus-bagus tadi, bagaimana track recordnya, jujurnya, lain-lainnya, prestasinya, begitu. Ternyata bagus semua. Ya, akhirnya terseleksi ada 3 orang yang jadi calon pemimpin. Maka Majelis Syuro menetapkan, pilih 1 dari 3 orang. Yang manapun bagus. Karena udah teruji bacaan sholatnya, teruji pemahaman Islamnya, teruji kejujurannya, teruji segala-galanya. Gak ada masalah, Pak. Dan gak perlu debat capres, gak perlu ngabisin duit uang. Gak perlu tim sukses, gak perlu. Inilah simpelnya sistem Islam, Pak. Sistem Islam itu hebat sekali. Cuman sayang, 1 abad ini manusia meninggalkan sistem terbaik ini. Jadi memang manusia itu dikatakan dalam Al-Quran, wa kanal insanu zaluman jahula. Adalah betul-betul manusia itu zaluman, bukan zalim, zalum. Zalum itu sangat zalim. Jahula bukan jahil, tapi jahul, sangat bodoh. Sudah sangat zalim, sangat bodoh. Ada barang bagus sistem Islam dibuang. Ada barang buruk dipakai. Kira-kira ini orang bodoh apa tolol? Bahasa orang Betawi ini. Saya mengatakan ini botol. Bodoh dan tolol. Maaf. Masya Allah. Tapi memang inilah perjalanan hidup. Ya. Masya Allah. Makanya ketika dia memimpin, tidak punya beban. Gak ada sangkut pautnya dengan pemilik modal. Gak ada. Gak ada. Ini jujur saja. Jujur saja. Muncullah Abu Bakar Siddiq. Memimpin sebagai khalifah Rashidah An-Nubuwah yang pertama. Selesaikan. Ternyata setelah Abu Bakar Siddiq memimpin negara Madinah, ya kan, ada orang-orang murtad nggak mau membayar zakat. Abu Bakar yang lembut, ketika ada umat Islam sebagian yang diprovokasi orang-orang munafik, lalu kemudian tidak bayar zakat, diperangi oleh Abu Bakar Siddiq. Salah nggak? Nggak salah. Karena tugas khalifah, pemimpin itu tugas utamanya adalah menegakkan syariah. Itu beda. Dalam sistem Islam itu kedaulatan di tangan Allah. Kedaulatan ada pada syariah. Jadi seorang kepala negara, kalau sekarang presiden, kepala negara, itu tugas utamanya adalah pelaksana hukum-hukum syariah tegak. Beda dengan sistem sekuler. Sistem sekuler itu, ya pemimpin itu melaksanakan hukum-hukum buatan manusia. Hukum manusia ada yang adil nggak? Pasti nggak adil loh. Begitu. Jadi dalam Islam itu kedaulatan di tangan Allah atau syariah, kekuasaan di tangan manusia. Tapi dalam hukum metode modern sekarang yang disebut, maaf ini ya, sistem sekuler, kapitalistik, demokrasi, kedaulatan di tangan manusia, kekuasaan tangan manusia, pembedanya. Selesailah orang-orang murtad diselesaikan. Berakhir Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar mengamanahkan kepada Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Abu Bakar khawatir jangan sampai meninggalnya beliau nanti seperti kejadian Rasulullah sampai 3 hari Abu Bakar baru dikebumikan. Jangan sampai itu. Mungkin pertanyaan, Ustadz, bagaimana? Apakah Rasul 3 hari dibiarkan gak dimakamkan, Rasul membusuk? Tidak. Rasul enggak kok. Rasul wangi badan. Itu Allah pelihara Rasul. Jadi jenazah Rasul barangkali 1000 tahun pun nggak apa-apa beliau. Karena memang Allah jamin. Bahkan dalam beberapa keterangan, orang-orang hafal Quran, pelaksana hukum-hukum Islam, orang-orang soleh, itu Allah pelihara jenazahnya. Iya, iya. Ya, Pak, orang jangankan soal orang yang paling buruk pun dipelihara jenazahnya. Contoh Fir'aun. Jadi ini tanda ya, orang baik dipelihara, orang buruk pun dipelihara sebagai sejarah ini, sebagai bukti kekuasaan Allah. Baik. Kemudian Abu Bakar memimpin, Umar bin Khattab, maka tidak ada lagi kekisruhan ataupun dialog panjang sampai Abu Bakar
jenazahnya di 3 hari. Langsung Rasul Abu Bakar Siddiq meninggal, nggak lama kemudian Abu Bakar dikuburkan. Karena itu nggak boleh tunda. Ya, langsung Umar bin Khattab memimpin. Umar bin Khattab tidak seperti Abu Bakar memesankan, tidak. Tapi pernah Abu Bakar, iya, beliau dibunuh oleh Abu Lu'lu. Ketika dibunuh nggak sempat, ya. Nah, akhirnya bermusyawarah panitia 9. Yang 9 itu, nomor 9 itu adalah Abdullah bin Umar. Dan beliau ketika jadi panitia 9 tidak bersedia kalau dipilih jadi khalifah. Orang-orang dulu tuh sangat takut dikasih jabatan. Sangat takut. Terpilihlah Utsman bin Affan. Begitu Utsman bin Affan pun wafat dalam keadaan mengenaskan. Ya, terjadi pembunuhan pada beliau. Bahkan diabadikan ketika Utsman bin Affan sebagai khalifah, kepala negara Madinah ketika itu, beliau sedang membaca wal yatalattaf wala yus'iranna bikum ahada. Enggak sampai bacaan itu wal yatalattaf, beliau dibunuh, keluarlah darahnya, diabadikannya kalimat wal yatalattaf dalam surat Al-Kahfi di tengah-tengah Quran. Warnanya merah dulu mah. Ya, itu tanda bahwa Utsman bin Affan sesibuk-sibuknya beliau sebagai seorang kepala negara masih menyempatkan baca Quran. Pertanyaan saya, mana presiden yang selalu baca Quran? Kita kepengen banget kepala negara seperti ini. Itu cara Islam. Dan tidak ada istilahnya tim suksesnya Ali, nggak ada. Ya pakai uang-uang, nggak ada. Dan memang nggak boleh, haram, nggak boleh. Jauh sekali, Pak, jauh. Ini sistem terbaik. Muncullah Ali bin Abi Thalib. Terus ini kepanjang kalau saya ceritakan, meskipun ada beberapa intrik-intrik, wajar manusia. Maka beralihlah sampai Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, pas kata Nabi salasuna sana. Kepemimpinan setelahku al-khulafa ar-rasyidah sebanyak 30 tahun. Ucapan beliau terbukti dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai Hasan bin Ali rahimallahu wajhah. Itu barulah selesai masa al-khilafah ala minhajin nubuwah. Ada berikutnya masa mulkan abdon, tapi masih dalam konteks kekhilafahan. Sebab kedaulatan di tangan Allah. 13 abad sampai Turki Utsman. Demikian kesimpulannya hari ini, ya, hadis Nabi yang menjelaskan tentang ada 3 yang disegerakan, khusus tentang jenazah Nabi ditunda. Kenapa? Nggak boleh main-main memilih wakil rakyat atau pemimpin. Nggak boleh main-main. Pilihlah syarat-syarat tadi. Ada 7 syarat seorang pemimpin. Baik pemimpin yang melaksanakan undang-undang syariah ataupun wakil rakyat. 1, Muslim. Harus Islam. Kalau enggak bisa. Yang kedua, laki-laki, nggak boleh perempuan. Banyak kelemahan perempuan kalau dia mimpin. Ntar head, ntar macam-macam. Suruh masak yang suaminya. Yang ketiga, ini bukan melecehkan perempuan, bukan. Memang beda-beda. Baligh, harus baligh. Baligh sampai umur berapa? Nggak ada. Batas 40 tahun, nggak mesti. Yang penting dia baligh. Kalaupun dia umur 20 tahun atau 22 tahun, bagus, silahkan jadi pemimpin. Yang penting bagus. Hafal Quran, ngerti Quran, track recordnya bagus. Contohnya siapa? Siapa coba? Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu usianya baru 21 tahun. Jadi pemimpin, nggak apa-apa. Ya. Tapi nggak merubah konstitusi. Nggak. Ya, begitulah hebat ya Islam tuh. Jadi kedua baligh. Berikutnya berakal, punya akal dia. Kalau akalnya kurang, wawasannya kurang, jangan. Bahaya, memimpin negara besar kok. Ya, wawasannya kurang, harus punya akal, cerdas dia. Sebab seorang pemimpin harus pandai bicara, diplomasi macam-macam. Ya. Yang berikutnya adil, nggak boleh fasik. Fasik nggak boleh. Ketat ini. Yang berikutnya merdeka. Merdeka itu artinya tidak diintervensi oleh siapapun.
Di zaman demokrasi sekuler kapitalistik, itu pasti tidak merdeka. Itu seluruh negeri-negeri dengan sistem demokrasi sekuler kapitalistik, itu tidak ada yang mandiri. Semua tergadai. Semua jadi boneka. Boleh saya katakan demikian. Di seluruh negeri. Itulah buruknya sistem sekarang. Maaf saya sampaikan ini. Ini kan kajian ilmiah nih Pak. Itu nggak merdeka. Sebab kenapa nggak merdeka? Ya bagaimana? Saya dicalonkan sebagai seorang presiden. Saya kan harus pakai uang. Saya dibiayai sama oligarki, sama konglomerat. Nanti kalau saya terpilih, mana mungkin saya mikirkan rakyat. Wajar, begitu terpilih, rakyat kita sakiti. Tanah rakyat kita rampas. Demi siapa? Demi oligarki. Itu buruknya sistem di luar Islam. Kalau Islam enggak. Makanya dia tegas. Hatta Rasul sendiri berkata, "Idza saraqat Fatimah binti Muhammadin laqata'at yadaha." Andaikan putri saya Fatimah mencuri, korupsi, maka saya akan potong tangannya. Ya, dia beban dia. Itu penegak syariat. Yang terakhir, syarat pemimpin kapabilitas, punya kemampuan dan punya keteladanan. Sedikit inilah yang dapat kami sampaikan berkaitan dengan hadis yang menggelitik bagi saya. Ada 3 hal yang disegerakan, salah satunya adalah menguburkan jenazah. Tapi mengapa jenazah Rasul ditunda sampai 3 hari? Itu artinya begitu pentingnya. Jangan sembarangan memilih seorang pemimpin. Hati-hati. Hati-hati. Itu akan ditanya pertanggungjawabannya dunia akhirat. Di mana terjadinya? Di Sakifah Bani Sa'idah. Dan itu ada situs sejarahnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Mohon maaf kalau ada kekeliruan. Dan silakan koreksi bila ada khilaf dan salah. Jika benar, mari sama-sama dengan kekuatan kita, kita membangun kesadaran bahwa hanyalah sistem Islam yang terbaik untuk menata dunia ini. Baldatun thayyibah wa rabbun ghafur, tidak sekedar ucapan dan nyanyian, tapi insya Allah menjadi kenyataan. Dunia hari ini berharap dan sangat berharap Islam harus leading memimpin dunia. Sebab sejarah menunjukkan ketika kita bicara Islam, pasti berbicara tentang sistem peradaban dunia yang terbaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.